Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang kita buat yang berjudul Faktor Penyebab dan Solusi Kesulitan Belajar. Next. Kelompok kami terdiri 4 anggota. Yang pertama, Novi Mayasari Putri, NIM 2019-33057. Yang kedua, Anesti Pratiwi, NIM 2019-33065. Yang ketiga, Putri Puspitasari, 2019-33066. Yang keempat, Lucy, NIM 2019-33072. Pengertian kesulitan belajar. Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, mencakup gangguan motorik dan persepsi. Kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam menyesuaikan perilaku sosial. Kelompok yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik, menuju pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup penugasan keterampilan dalam membaca, menulis, dan matematika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tugas-tugas perkembangan dan kesulitan belajar. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, berpikir. Yang keempat, bahasa. 3. Penyebab kesulitan belajar. Para ahli yang mengemukakan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dengan sudut pandang mereka masing-masing. Ada yang meninjaunya dari sudut intern dan ekstern anak didik. Faktor internal yang bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi anak didik. Yang bersifat afektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang bersifat psikomotor, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Faktor eksternal, lingkungan keluarga. Contohnya, orang tua yang bersifat kejam, otoriter, serta ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Lingkungan perkembangan atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan, kumuh, dan teman sepermainan yang nakal. Lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar anak didik. Faktor-faktor ini dipandang sebagai faktor khusus, yaitu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya, A. Faktor anak didik. Kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman yang sukar diatasi individu yang bersangkutan dan juga oleh pendidikan, kelemahan-kelemahan emosional, kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap yang salah. B. Faktor sekolah. Yang pertama, cara penyajian pelajaran yang kurang baik, hubungan guru dan murid yang kurang baik, bahan pelajaran yang terlalu tinggi di atas ukuran normal kemampuan anak, alat-alat pelajaran yang serba tidak lengkap, jam-jam pelajaran yang kurang baik, hubungan antara siswa yang kurang menyenangkan. C. Faktor keluarga. Ketika orang tua tidak memberikan suasana sejuk dan menyenangkan bagi belajar anak, ketika keharmonisan keluarga tak tercipta, ketika sistem kekerabatan semakin renggang, dan ketika kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi, terutama kebutuhan yang krusial, maka ketika itulah suasana keluarga tidak menciptakan dan menyediakan suatu kondisi dengan lingkungan yang kreatif bagi belajar anak. 4. Pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebabnya kesulitan belajar pada siswa dan solusi yang dapat digunakan dalam meningkatkan belajar pada siswa. Yang kedua, wawancara. Sebagai bukti nyata pada pengambilan data dilaksanakan secara langsung dengan siswa. 3. Dokumentasi. Untuk mengetahui tanggapan dari siswa, mengetahui faktor-faktor yang terjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat. 5. Cara mengatasi kesulitan belajar. A. Identifikasi kasus. B. Identifikasi masalah. C. Diagnosis. D. Prognosis. E. Pengajaran remedial atau referral atau alih tangan kasus. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Kesulitan belajar pada anak ini kebanyakan dari faktor lingkungan, keluarga, karena selama 2 tahun lebih, siswa melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini mengakibatkan siswa sering bermain HP secara terus-menerus, sehingga menyebabkan anak menjadi tidak fokus dalam belajar, lemah, dan dalam belajar di kelas. Kecanduan bermain HP pada anak mengakibatkan berbagai dampak negatif pada siswa. Terlalu sering bermain HP menyebabkan terjadinya lemah dalam mengingat karena ingatannya hanya tertuju pada konten yang biasa dilihatnya. Jadi, hal ini menyebabkan siswa pada di sekolah sering mengalami lupa dalam pembelajaran, serta lemahnya dalam mengingat. 7. Kesimpulan. Dari hasil observasi yang kita lakukan, dapat kita ketahui bahwa ada 2 faktor yang dapat membuat siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor internal belajar siswa. Meliputi sikap siswa dalam belajar, motivasi belajar siswa, konsentrasi siswa, cara mengolah pembelajaran, rasa percaya diri siswa, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. 2. Faktor eksternal belajar siswa, meliputi guru sebagai pembina siswa belajar, faktor keluarga sebagai sarana dan prasarana, lingkungan siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. 3. Adapun solusi yang diberikan oleh guru dalam mengatasi masalah belajar siswa, yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa, pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas, dan melakukan konsultasi secara privat.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.